Selamat pagi ya. Senang sekali kita bisa kembali lagi mengikuti chapel hari ini. Ya, kiranya kalian sudah siap gitu ya, siap hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan namanya. Nah, hari ini untuk topik yang akan kita bahas ya, yang akan difirmankan nanti akan dibawakan oleh Ibu Putri dengan topik Jehovah Jireh, ya artinya Allah menyediakan. Nah, kata Jehovah Jireh ini pertama kali disebutkan oleh Abraham ya ketika hendak mengorbankan anak yang sangat dikasihinya yaitu Ishak di atas Gunung Moria. Nah, kalau kalian pernah dengar ya kisahnya Abraham ya di kitab Kejadian pasal 22 di situ Tuhan memerintahkan Abraham gitu ya untuk mengorbankan Ishak di atas Gunung Moria dan akhirnya Abraham mematuhi perintah Tuhan. Dan sampai di atas gunung, ya Tuhan berkata melalui malaikat gitu ya, jangan bunuh Ishak karena Tuhan sudah tahu bahwa Abraham itu takut akan Tuhan ya sehingga dia rela mengorbankan anaknya. Maka Tuhan memberikan domba sebagai pengganti Ishak seperti itu. Maka dari itu, sejak saat itu Abraham menggunakan kata ini ya, Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, Tuhan itu maha kuasa, sehingga ia mampu memenuhi semua kebutuhan kita, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, bagaimana respon kita? Ya, apakah kita bisa membalas apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya? Ya, kita harus taat gitu ya, kita membalasnya dengan ketaatan kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya kita ikuti, kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan membahas lebih jauh lagi topik Tuhan menyediakan ini ya melalui firman yang akan nanti disampaikan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dengan Apa Akan Kubalas. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu kita harus taat akan firman-Nya, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita, diri kita untuk menyembah Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu
firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita dapat kembali memuji dan menyembah Tuhan di minggu ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk Bu Putri mengajak kita semua, mari bersama-sama persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membimbing Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membahas satu perikop lagi. Ya, di minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama ya dengan Bu Nata. Nah, minggu ini kita masih belajar di dalam kitab Keluaran. Oke, boleh mau aja kita sama-sama. Yuk buka Alkitabnya di dalam Keluaran 16. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Ya, sebelum Putri membahas hasil perenungan Ibu dari kitab ini ya, dari perikop ini, Bu Putri minta kita sama-sama menonton ya satu video. Jadi silakan disimak, ditonton baik-baik. Video ini berisi tentang ringkasan ya, kisah dari mana sahabat ya dari satu perikop ini. Silakan menonton videonya. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, kalian sudah menonton tadi video ya. Bu Putri akan menjelaskan secara ringkas, singkat ya, dari kisah satu perikop tadi ya, dari video yang kalian tonton.
Yuk anak-anak sama-sama bisa melihat kembali Alkitabnya. Ya, kalau di sini kita bisa lihat bahwa umat Israel telah berangkat dari Elim dan tiba di Gurun Sin. Ya, di mana Gurun Sin itu terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, ketika mereka sudah keluar, begitu ya, mereka bersungut-sungut anak-anak, bersungut-sungut. Mereka merasa bahwa hidup di Mesir itu jauh lebih enak. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi ya, bahwa ketika mereka tinggal di Mesir, mereka menjadi budak, ya, mereka menjadi budak dan mengalami perbudakan. Tetapi mereka justru mengeluh di sini ya setelah keluar dari tanah perbudakan. Bayangkan ya anak-anak ya. Kemudian saat mereka bersungut-sungut mengeluh, akhirnya Tuhan mendengarkan, ya. Tuhan mendengarkan dan Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ya, jadi Tuhan menyediakan roti mana. Ya, roti mana itu berwarna putih ya, rasanya seperti madu. Ya, nah sehingga umat Israel selama 40 tahun mereka memakan roti mana. Ya, itulah kisah singkat ya dari satu perikop ini. Nah, Bu Putri ada satu gambar ya. Oke. Anak-anak tahu ya ini gambar apa ya? Mungkin kalian sering sekali nonton ini pada saat liburan ya, weekend. Nah, ini adalah Doraemon. Ya, Doraemon itu terkenal dengan yang namanya kantong ajaib. Benar ya, anak-anak ya? Nah, kalau kalian lihat, sering sekali Nobita itu minta sesuatu kepada Doraemon ya, dan Doraemon mengabulkannya dengan kantong ajaibnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Nobita minta segala sesuatu kepada Doraemon, dan apa yang terjadi ketika Doraemon tidak memberikan, ya Nobita merengek-rengek ya, bersungut-sungut mengeluh gitu ya kepada Doraemon. Kemudian Bu Putri ada gambar kedua. Ya, ini gambar kedua, yaitu seorang pengunjung restoran dan pelayan restoran. Ya, di sini pengunjung restoran sedang memesan sebuah makanan, begitu ya. Bu Putri percaya kita pasti pernah ya berkunjung ke sebuah tempat makan, begitu ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika mungkin pertama makanannya datangnya lama. Oke, yang kedua mungkin ketika makanan itu datang tetapi masakannya atau hidangannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, entah mungkin kurang garam atau kurang manis dan sebagainya ya, sehingga tidak jarang juga anak-anak yang melihat pada saat di restoran atau tempat makan ada pengunjung yang membentak pelayannya gitu ya, protes ya dengan suara yang keras gitu ya. Nah, apa sih Bu Putri hubungannya dengan firman tadi dengan dua ilustrasi ini ya, Nobita dan Doraemon serta pengunjung restoran dan pelayan restoran ya? Kita mau sama-sama refleksikan anak-anak ya, apakah kita ya sama seperti pengunjung ini dan juga Nobita ya. Kita mau lihat di dalam kitab tadi ya, pengunjung restoran dan pelayan restoran ya, ini menggambarkan dari sikap umat Israel ya, bagaimana umat Israel mengeluh ya, bersungut-sungut ya kepada Tuhan ketika mungkin pada saat itu tidak ada ya, seperti tidak ada harapan ya, seperti merasa kebutuhannya kurang terpenuhi, padahal kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mampu ya, Allah yang menyediakan gitu ya. Adanya gambaran bahwa umat Israel ini bersungut-sungut karena mereka khawatir. Dan mengapa mereka bisa khawatir? Karena mereka tidak mengenal Allah ya. Nah, umat Israel ini sama seperti pengunjung tadi ya. Pengunjung ini tidak mengenal pelayan, sehingga yang dia hanya fokuskan atau dia hanya berfokus pada makanannya. Ya, dia hanya fokus pada makanannya. Ketika makanannya tidak datang, dia akan marah. Begitu juga umat Israel. Umat Israel sering sekali berfokus kepada makanan, ya, berfokus pada masalah mereka, kebutuhan mereka, bukan berfokus pada Allah.
Ya, jadi fokus mereka, apa yang mereka pikirkan adalah makanannya, bukan penyedia makanannya, bukan penyedia kebutuhan. Ya, sering sekali Allah sudah menolong umat Israel. Ya, tetapi ketika ada permasalahan, kembali umat Israel bersungut-sungut. Ya, karena mereka tidak mengenal Allah mereka. Mereka hanya berfokus pada masalah mereka, kebutuhan mereka, sehingga ketika ada masalah itu mereka menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, ya, karena mereka tidak mengenal Allah, sama seperti pengunjung tadi. Begitu juga dengan Doraemon, ya. Ketika Nobita meminta dan Doraemon menunda, gitu ya, apa yang dilakukan Nobita? Dia akan marah, yang ngambek, gitu ya, mengeluh kepada Doraemon. Oke. Nah, dari sisi umat Israel kita melihat ya bahwa di sini kita lihat umat Israel adalah umat yang sering bersungut-sungut. Ya, kalau kalian lihat di perikop-perikop berikutnya dan selanjutnya, umat Israel terkenal dengan umat yang sering bersungut-sungut, mengeluh karena mereka khawatir. Ya, kenapa mereka khawatir? Karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Allah kita sama seperti Doraemon? Ya, yang hanya sebagai pemenuh kebutuhan, setelah itu selesai. Ketika kita dipenuhi, ketika kita diberkati, ya sudah. Ya, apakah Allah kita seperti Doraemon, ya, yang hanya sebagai pemenuh kepuasan kebutuhan kita? Ya, Allah kita tidak seperti, Allah kita bukan Doraemon, ya anak-anak sekalian, ya. Ya, kita bisa meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi bukan berarti apa yang kita minta itu sesuai dengan rencananya. Jadi Allah kita, Allah yang menyediakan, tetapi Allah kita, Allah yang tahu kebutuhan. Ya, sering sekali ya kita mungkin meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkan jawaban, ya. Karena jawaban doa itu adalah iya, tidak, atau tunggu, ya. Nah, bagaimana kita, ya, pada saat kita menunggu, ya, pada saat Allah menunda, kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, bergantung di dalam Tuhan. Ya, sama seperti umat Israel ini, seharusnya ketika mereka mengalami ya masa-masa kekhawatiran, respon mereka bukanlah mengeluh dan bersungut-sungut, karena di ayat-ayat sebelumnya kita lihat bagaimana begitu besar ya kasih Allah, penyertaan Allah yang sudah dirasakan umat Israel, begitu ya. Untuk itu, anak-anak, mari kita sama-sama ya merefleksikan. Ya, ada dua pertanyaan yang bisa kita tanyakan di dalam hati kita. Ya, pertama, seberapa kita mengenal Allah dalam hidup kita? Ya, coba sama-sama renungkan, apakah kita hanya memiliki pandangan bahwa Allah itu seperti Doraemon yang hanya memenuhi kebutuhan kita. Setelah itu ya sudah, kita tidak mau mengenal lebih, ya. Silahkan direnungkan, direfleksikan. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa sering kita bergantung dan menyerahkan segala pergumulan, permasalahan kita di dalam Tuhan, bukan dalam bentuk sungut-sungut, mengeluh, tetapi dalam bentuk permohonan yang menyerahkan, betul-betul menyerahkan hati kita. Ya, silakan direnungkan anak-anak. Kalian bisa tuliskan di agenda kalian hasil refleksi kalian. Ya, Bu Putri harap kita sama-sama belajar dan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan, Dia menyediakan sesuai dengan waktu dan rencananya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, ya sama seperti umat Israel tadi, supaya kita lebih mengenal Tuhan dan berserah di dalam Dia. Itu saja firman Tuhan hari ini. Ibu Putri mau mengajak sama-sama kita untuk terus menghidupi firman Tuhan dan merenungkan. Mari anak-anak, kita tutup chapel ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan, dan Allah yang terus membantu kami melewati setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran hari ini, guru-guru kami sehingga sukacita, damai sejahtera ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekian chapel kita. Tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bye semua.